Halo, selamat datang kembali di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat dan baik ya. Hari ini kita akan kembali ke topiknya mengenai love and relationship ya. Hari ini kita akan ngebahas mengenai kenapa si dia menjauh ya. Nanti kita lihat apakah menjauhnya ini karena emang benar-benar ingin menjauh ataukah dia ada prioritas lain yang nanti dia akan kembali ke kamu. Apa yang dia prioritaskan atau yang dia pikirkan itu nanti buat kamu, buat kalian berdua, ataukah ada hal lain, misalnya dia emang memikirkan hal lain selain kamu. Nanti kita lihat ya. Readingan ini tidak selalu harus resonate 100%. Apabila satu file tidak resonate, bisa pilih yang lain ya, karena ini yang diambil adalah energi kolektif ya. Ada 3 file, kau bisa pilih nomor 1, pilih nomor 2, atau pilih nomor 3 ya, atau kamu bisa pilih 2, bisa pilih 3. Silakan ya, mana yang kira-kira memanggil, mana yang kira-kira lebih bersinar ya. Gunakan intuisi, mana yang kira-kira memanggil. Nanti yang dibaca adalah kondisi kamu, kalian berdua ini seperti apa, dan setelah itu kita ambil pesan dan ambil oracle. Oke, sampai ketemu di file 1, 2, 3. Halo file 1, ini kartumu ya, 5 cups in reverse ya. Jadi kita lihat ada seseorang yang sedang bersedih, yang sedang meratapi ya. Mungkin emang kenapa dia tidak menghubungi kamu, atau mengapa dia kok sekarang sepertinya menjauh. Oke, kita lihat sebaran kartu kamu ya. Oke. Ada 4 of Pentacles, ada 5 Pentacles in reverse, ada 5 of Swords, ada Ace of Pentacles, ada 7 of Swords, 10 of Pentacles, ada 9 of Swords, ada 3 of Wands. Let me tune into the energy ya. Ini seperti ini si dia ini ya, sebenarnya kalau dilihat dari tebaran kartu ini, dia tuh menjauh karena bukan masalah misalnya dia yang dipikirkan dia tuh ada orang lain, tuh nggak ada ya. Di sini terlihat tidak ada orang ketiga. Dia menjauh karena dia merasa bekal dia belum cukup ya. Di sini ada 5 of Pentacles in reverse ya. Dia merasa dia tuh berniat loh jadian sama kamu, dia berniat untuk jauh lagi ke kamu, melangkah lagi 1 langkah ke depan, misalnya tunangan ya, misalnya nikah gitu ya. Dan di sini ada energi 4 of Pentacles. Di sini juga bisa diartikan bahwa bekal dia tuh masih dalam taraf belum mencukupi ya, menurut dia untuk melangkah lebih jauh. Bisa juga diartikan sebenarnya dia tuh setia gitu, cuman dia mau melangkah jauh, dia mau datang ke kamu ya untuk lebih serius lagi, dia belum bisa ya. Dia belum bisa karena di sini dia masih merasa belum layak gitu ya, belum layak untuk ke energi ini, energi engagement atau energi untuk berkeluarga ya, untuk married gitu. Coba nanti tolong di komen ini si dianya kamu ini berbintang, kalau tidak
Taurus, Virgo atau Capricorn ya, gitu. Jadi dia mau maju ke kamu, dia merasa dia belum layak ya. Ini masih ada energi Ace of Pentacles and Three of Wands in reverse ya, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Palingan kamu bisa mungkin jangan terlalu bukan mendorong ya, nanyain terus masalah, misalnya ini kapan nih datang ke keluarga, misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak usah terlalu didesak, karena si dia emang berniat seperti ini ya, berniat maju ke kamu, tapi dia merasa belum layak, dan dia kepikiran terus masalah ini ya, gitu. Justru kalian harus encourage dia, harus mendorong dia, menyemangati dia untuk untuk sepertinya sih bekalnya tuh bekal finansial ya, untuk mencukupi, kasih semangat dia, encourage dia untuk melakukan itu gitu ya. Mungkin kamu juga bisa bantu di area itu, di area finansial itu ya. Oke, sekarang kita lihat pesan untuk yang nomor 1 ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kamu tidak perlu bersedih ya. Sekali-kali bolehlah tanya kabar, tanya apa, kasih semangat, udah makan atau belum beb, gimana kantor hari ini beb, seperti itu ya. Tapi mungkin nggak usah ditanya masalah kapan maju, kapan datang ke orang tua, seperti itu ya, karena dia sepertinya stres ya menghadapi itu gitu loh. Dia ada niat ke kamu ini, udah ada buktinya, dan dia setia ya. Kita lihat pesan untuk yang nomor 1 ya. So you don't have to worry. Si Yayang, si Bebek, si Hani, Kakanda, Adindamu itu nggak ada masalah, berarti ya. 8 of Wands tuh kan ada komunikasi. Magician nih, kalau dilihat dari pesan ini ya, tuh ada Ace of Swords. Sebentar lagi ya, mungkin insya Allah setelah corona ini lewat ya, ini ada energi Ace of Swords, 8 of Wands sama The Magician. Jadi kalian berdua atau si dia itu bisa menanggulangi masalah ini ya. Suatu saat mungkin ada Ace of Swords loh, ada kabar bagus atau ada berita bagus mengenai pekerjaan atau mengenai bisnis yang sehingga kalian itu bisa melakukan apa yang kalian cita-citakan ya. Terus ada 8 of Wands. Yes, ini 8 of Wands ini energinya dia akan komunikasi ke kamu soon ya. Soon ada energi untuk kamu, ada komunikasi dengan kamu ya. Tapi kamu kalau mau komunikasi duluan sama dia itu nggak usah terlalu dibebanin gitu ya, nanya kabar aja, yang santai-santai aja. Apalagi sekarang lagi masalah corona ya, jadi kamu bisa nanya, coba stay at home terus ya, kasih semangat gitu ya, kasih emoticon yang lucu-lucu gitu. Oke, sekarang kita buka New Love ya. Gini ya. Oke, tuh kan. New Love ini bukan berarti nanti ada orang baru ke kamu atau ke dia. New Love itu adalah kamu harus menumbuhkan cinta-cinta lagi setelah kamu tadi bersedih. Ini ada energi 5 of Cups ya. Jadi kamu bersedih, nggak usah bersedih karena new love will arise ya. Jadi cintanya tuh diperbaharui gitu. Dan di sini ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Itu berarti ya bakal ada komunikasi. Dia akan komunikasi sama kamu ya. Terus jangan dikhawatirkan, ini new love-nya berarti kamu harus memperbaharui cinta kalian. Karena emang saya lihat dari sebaran kartu ini, kalian tuh diliputi rasa kecemasan, diliputi keraguan-raguan, ini mau gimana gitu kan, kedepannya kita gimana. Semua energi ini energi yang ketidakpastian. 3 of Wands in reverse, Ace of Pentacles in the reverse ya, 7 of Swords in reverse, 9 of Swords in reverse. Tapi nanti ke depan ada Ace of Swords, ada The Magician, ada 8 of Wands. Komunikasi akan balik lagi, kalian bisa ngehandle ini dengan semangat baru, dengan
spirit baru, love baru terhadap pekerjaan dan terhadap relationship kamu. Oke, makasih ya PL1 ya. Bye. Hai Pak, ini kartu kamu ya. Ini King of Swords in reverse ya. Berarti dia emang si dianya tuh lagi nggak semangat, lagi kayak nggak masuk logika gitu apa yang dilakukan, apa yang dia katakan ya. Terus kenapa dia menjauh ya? Oke, kita lihat tebaran kartunya ya. Mudah-mudahan bagus seperti tadi. File 1. Oke, kita lihat ya. Jadi mungkin jangan juga terlalu negative thinking. Oke, ada Page of Wands, ada Seven of Wands, ada Queen of Cups, ada the Strength in reverse. Aduh, sorry. Four of Wands in reverse, Judgment in reverse, Page of Pentacle in the reverse, ada Ace of Cups ya. Oke. Let me tune into the energy ya. Oke. Kenapa dia menjauh? Oke, kenapa dia menjauh? Ini ya, kalau Frini mau baca sih sebenarnya begini. Sebentar ya. Ini kamu ini berdua ya, ini masih gini. Bentar ya, saya posisinya saya pindah biar lebih jelas saya bacanya ya. Oke. Gini, kamu nih berdua sebenarnya masih saling suka ya, masih saling sayang ya. Ini kamu energinya energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Sedangkan si dianya ya itu energi feminim atau maskulin itu, ini kalau gender ini di sini nggak terlalu dipermasalahkan ya. Jadi kamu nih, ini dia itu masih sayang sepertinya gitu loh. Ini fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya. Gini. Kalian ini akhir-akhir ini sebelum dia menjauh itu kalian sering bertengkar sepertinya ya. Gitu. Jadi sepertinya si dianya ini tuh emang yang tadinya berniat untuk melangkah lebih jauh, apakah itu tunangan, apakah itu pernikahan ya, itu ada yang menghalangi niat itu ya, ada menghalangi niat itu gitu. Kalau yang saya rasa justru dia yang cemburu sama kamu. Coba nanti di komen bener nggak ya? Sepertinya dia yang cemburu sama kamu karena di sini ada Page of Pentacle in reverse ya, ini sama. Jadi ada yang justru ada yang suka sama kamu dan dia tahu ya, dan dia tahu kamu sebenarnya suka sama dia, ada rasa sama dia. Jadilah yang tadinya mau melangkah itu dia mundur atau ditunda gitu ya, dan terjadilah perdebatan itu sehingga nasib kalian hanya tergantung kepada takdir nih sekarang ya gitu. Dan kekuatan cinta kalian itu terganggu dengan adanya cinta baru di antara kalian. Jadi emang di sini ada third party situation ya, ada orang ketiga. Tapi di sini orang ketiganya itu kok kamu, kalau dilihat dari tebaran kartu ini ya, tapi ini energi vice versa. Emang sih kamu nggak gini, kamu tuh suka sama dia ya, namanya cinta baru ya, mungkin suka, tapi emang kamu tuh sayang juga sama si dia ya itu. Jadi ini third party situation, cinta kalian merenggang jadinya gitu. Oke, kita coba saya buka klarifikasinya ya. Saya buka klarifikasi, udah itu nanti ke pesan. Coba nanti di komen ini betul tidak, karena ada energi Ace of Cups ya,
Kalau Frini mau baca sih ini ke kamu, ke si divine feminim ya, gitu. Dan si page of one-nya tahu, jadi makanya kalian berantem gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba klarifikasi ya. Tuh tidak. Nih 3 atau tuh kan energinya. Ada energi Ten of Swords ya, ada energi Justice. Jadi bentar ya. Six of Swords. Jadi sepertinya gini, salah satu dari kalian tuh emang udah mau meninggalkan relationship ini ya, gitu. Makanya di sini ada energinya, temanya tuh King of Swords in reverse. Jadi ada yang mau meninggalkan relationship ini, gitu. Jadi kalian hanya berharap kepada keadilan. Jadi sepertinya begini loh. Jadi ini ada dendam gitu loh. Jadi ini ada dendam. Jadi kalian merasa hanya keadilan dan takdirlah yang bisa memperbaiki ini. Gitu ya. Jadi sepertinya ini masalah jealousy yang berat banget. Ini yang Frini mau tangkap ya. Oke ya, kita ke pesan dan ke oracle setelah ini ya. Sun, Ten of Cups tuh kan terbalik, Ten of Cup-nya. Ini Four of One terbalik. Ini ada Five of One. Energinya masih energi berantem masalahnya gitu. Queen of Cups ya. Sebentar, let me to into the energy ya. Ini pesannya ini oh sorry ini five of one apa 8 of one. Oh sorry nih kacamatanya mesti ganti. 8 of one, jadi gini, aduh sorry banget ya, jadi baru pantesan aku bingung tadi bacanya. Jadi ini nanti bakal ada komunikasi ya, ada 8 of one ya, bakal ada komunikasi ya. Jadi gini, kamu untuk sampai ke jenjang berikutnya itu sepertinya harus ditunda dulu ya, karena kalian harus berkonsentrasi untuk berkomunikasi ya, dan untuk menemukan cinta kalian lagi gitu kalau menurut pesan ya. Coba oracle ya. Jadi kalian kenapa dia menjauh ya, emang situasinya seperti ini, masa kecemburuan, masa ada orang ketiga, tapi nanti bakal ada komunikasi ya. Mungkin sudah atau nanti akan ya. Dan di sini ada energi Queen of Cups. Kalian harus menumbuhkan kembali energi kalian secara perlahan ya, karena itu kan Cups itu energi air ya, perlahan ya, kalau namanya udah cemburu gitu ya, diperbaiki ya harus perlahan ya, pelan-pelan ditumbuhkan lagi rasa percayanya, ditumbuhkan lagi cintanya ya. Coba kita lihat dari forgiving and learning, tuh pas banget. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Tuh bukan saya sendiri yang ngomong loh, itu energi yang ngomong. Wedding. Akhirnya kamu nikah juga. Aduh ya, ternyata ya emang dari bakal ada komunikasi intinya ya. Terus kamu harus menumbuhkan lagi cinta kalian. Forgive and learning, maafkan dan kalian harus belajar dari kejadian yang kemarin. Dan akhirnya this situation involves marriage ya. Jadi harapan kesini masih ada ya. Yang penting kamu dalam perjalanan komunikasi yang baik, tidak usah mungkit yang lama-lama. Yang merasa bersalah minta maaf, yang minta maaf dimaafkan, yang dimintain maaf itu harus bersabar dan harus melepaskan ego ya, tidak usah ngungkit-ngungkit lagi yang masa lalu ya. Oke ya, selamat ya Pal 2 ya, bye. Halo Pal 3, ini kamu energinya Ten of One ya. Ten of One itu bagaimana
relationship kalian ini lagi sedang menanggung beban yang berat ya, mungkin dengan keadaan situasi ekonomi sekarang atau memang ada beban dari masa lalu. Nanti kita lihat ya, kita lihat tebaran energi kamu. Mudah-mudahan bagus seperti 1 dan 2 tadi, meskipun tadi 2 sempat menegangkan, akhirnya lega ya. Oke, ada Queen of Swords in reverse, ada Temperance in reverse ya, the Hangman in reverse, Seven of Swords in reverse, ada Seven of Pentacles, ada King of Wands in reverse, ada Page of Cups. Wow, ada Knight of Swords. Oke, let me tune into the energy ya. Ini Ten of Wands ya, Ten of Wands. Oke. Ini hubungan kalian ini ya. Oke, saya pindah dulu ininya ya. Ada kartu yang harus saya pindah dulu bentar. Oke. Ini sepertinya kalian ini sebenarnya masih ingin bersama ya, masih sayang gitu. Mungkin kalian berhubungan ini udah makan waktu cukup lama ya. Ada energi Queen of Swords dan King of Wands. Ini air sama angin itu biasanya sih cocok ya. Kalau Wands itu, api itu dia tuh Aries, Leo, Sagittarius. Kalau angin ini pedang ya, si Queen of Swords ini Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Coba nanti tolong di komen bener nggak. Tapi di sini ada energy deception ya, ada janji yang tidak dipenuhi, ada lingkungan yang mempengaruhi hubungan kamu, atau ada orang ketiga gitu. Di sini ada yang orang ketiga datang. Ada orang ketiga datang, Page of Cups ya, ke si dianya gitu. Padahal kalian itu sedang membangun relationship ini untuk ke arah sana. Ini ada energi Seven of Pentacles. Kalian tuh sedang membangun ya, udah sudah kenal sama temannya, sudah kenal keluarga ya, sudah mengumpulkan bekal. Tapi apa yang terjadi? Datang orang ketiga sehingga keseimbangan kalian itu, kehidupan relationship kalian itu goyah ya. Ada energi Temperance dan the Hangman in reverse ya gitu. Ini saya nangkepnya ya, tapi tolong di komen kalau betul atau salah. Ini si King of Wands ini ya, si dianya itu atau kamu ya, ini kan energinya vice versa ya. Itu sepertinya selain sama kamu, sebelum ini juga dia ada orang juga, tapi itu udah dilepas sama dia ya. Ini si Knight of Swords ya, si Knight of Swords ini dia udah lepas. Mungkin kamu tahu, jadi si orang ketiga yang lama itu dia udah lepas. Nah, ini ada yang baru lagi gitu ya. Oke, saya buka klarifikasi. Saya buka klarifikasi untuk pile nomor 3 ya. Oke, ada energi Three of Cups, Eight of Swords in reverse, Three of Cups juga, Death. Kalau dari energi yang klarifikasi ini ya, sepertinya sih kalian ini pengen menutup relationship ini gitu, karena udah tidak membuat kalian bahagia. Si divine feminine atau sebaliknya ya, atau maskulinnya itu sudah tidak memiliki. Jadi gini loh, dia tuh hanya dapat sisa-sisa perhatian, dia hanya dapat sisa-sisa cinta gitu, sisa-sisa kasih sayang, sisa-sisa perhatian, jadi nggak dapat full. Jadi salah satu ini atau mungkin dua-duanya memutuskan
ingin mengakhiri ini relationship ini. Kita buka pesan dan oracle. The star ya. Kenapa dia menjauh? Ya, jadi sepertinya itu kalian tuh ada mungkin orang ya, ada emang yang seperti itu, dia cenderung playboy atau emang dia orangnya gaul, jadi semua orang tuh nempel sama dia ya. Jadi kadang kita nggak bisa bedain apakah itu pacarnya dia atau sekedar teman. Ada Five of Cups tuh kan, ada yang sedih ya. Ada The Hermit. Oke, ada The Hermit, ada The Star. Jadi di sini dari pesan ini ya, bakal ada cahaya dalam kehidupan relationship kalian. Ada energi The Star ya. Tapi kalian harus mundur selangkah, harus melakukan semacam perenungan kepada diri sendiri, kepada kalian masing-masing. Apakah dia benar yang kalian mau di dalam hidup kalian? Apakah harus selesai saja ya? Karena ini ada energi The Death dan ada energi Five of Cups ya. Jadi harus direnungkan dulu. Jadi intinya tuh message-nya ini, kalian harus merenungkan apa yang kalian inginkan. Bener nggak sih dia? Gitu, bener nggak ini cinta yang kalian mau, orang yang kalian mau? Karena ada energy deception. Bakal itu terjadi di masa depan, itu yang kalian harus pertimbangkan ya. Meskipun nanti ini The Star-nya sepertinya bakal ada komunikasi ke kamu ya. Nanti setelah kamu merenung ini ya, kamu bisa berbicara baik-baik dengan si dia ya, karena ada energi The Star. Bisa juga ini ya, karena ada energi The Hermit, ada energi The Temperance in Reverse, itu menandakan spiritual awakening kamu itu terbangun ya. Kamu stage pertama itu merasa sebagai victim ya, karena emang biasanya triggernya itu kalau spiritual awakening itu lebih banyak di relationship, walaupun sebagian ada juga yang di bisnis atau di karir ya. Kalau saya kan udah semua tuh, bisnis, karir, relationship ya. Jadi itu awal dari spiritual awakening, dimana nanti kamu setelah ini bisa belajar memanifestasi. Coba baca buku tentang Law of Attraction, banyak ya bukunya tentang Law of Attraction. Jadi kamu bisa menulis apa aja yang kamu suka, apa yang kamu cinta, kamu tulis untuk menarik cinta yang kamu mau ya. Ini contoh buku-buku yang saya punya untuk Law of Attraction ya. Ada saya kumpulin untuk mengisi cinta-cinta, cup cinta-cinta saya ya. Tuh, ada tulisan I'm open to accepting all forms of abundance the universe has to offer me. Jadi kalian seperti itu ya. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi kalau merasa ini kalian berakhir, cobalah untuk memanifestasikan apa yang kalian inginkan untuk kedepannya. Tapi saya nggak tahu ini berakhirnya seperti apa, karena nanti bakal ada komunikasi, bakal ada dia datang ke kamu untuk komunikasi ya. Terakhir kita buka oracle ya. Kalau dia bukan untukmu ya, ada yang akan lebih baik datang ke kamu ya. Sesuatu terjadi tuh bukan terhadapmu tapi untukmu. Children. Jadi kalian harus gini ya. Saya minta 2 lagi deh. 2. Kalau kalian yang pilih pile 3 ini sudah berkeluarga, berarti kalian harus memikirkan anak-anak gitu ya. Coba 1 lagi. Passion. Oke, jadi di sini ada energinya terbelah 2 ya. Jadi ada yang bisa diperbaiki, ada yang enggak. Yang diperbaiki kalian harus memikirkan anak-anak, atau kalian harus mempunyai energi anak-anak di mana kalian tuh lebih cenderung fun, lebih gampang memaafkan, lebih gampang melupakan hal-hal yang terjadi walaupun itu menyakitkan. Jadi ada juga yang di part 3 ini akan terjadi separation ya. Time apart from your partner is on the horizon. Tapi nggak apa-apa ya. Yang akan datang itu pasti jauh lebih baik ya. Dan kalau nanti kamu yang pilih energi ini, ada yang separation dan ada yang
dipertahankan, kalian berdua harus tetap punya passion. Always allow your heart and soul to sing with joy. Harus selalu melihat hal yang positif. Makanya semuanya di sini ya, part 3, coba baca buku Law of Attraction dan melakukan manifestasi cinta dan kehidupan yang kalian inginkan. Bye, jangan lupa like and subscribe-nya. Ditunggu video-video Frinimo yang lain. Halo, ini closingnya. Terima kasih sudah menonton video Frinimo Tarot Channel, sudah mampir ke channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan hormat setinggi-tingginya kepada kalian. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya, sama like-nya juga. Sampai ketemu di video Frinimo yang lain. Dan tolong terus pantau channel ini, diusahakan sesering mungkin diupload video dan menerima saran dan kritik yang membangun.